Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik dong. Puji Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, kami dari GKJW Jemaat Sambirejo, MD Kediri Utara 2, akan melayani ibadah remaja pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya teman-teman, walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu dan berkumpul secara langsung, tetapi teman-teman, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama nih. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan, kita pujikan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita pujikan seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.
Halo, selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah berdoa, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, kita akan berdoa, kita serahkan kepada Tuhan apa yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari yang indah ini kami semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Ibu akan membacakan ya, anak-anak menyimak dan juga kamu juga membaca firman Tuhan ya. Oke, siap ya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, renungan pada pagi hari ini Ibu beri judul Menjadi Pemenang. Nah, Ibu punya cerita. Ada seorang anak bernama Kiang Hongyan. Ia mengalami kecelakaan yang sangat tragis pada usianya yang ke-4 tahun. Kecelakaan yang ia alami hampir merenggut semua atau seluruh bagian tubuhnya. Bukan sesuatu yang mudah bagi Hongyan untuk menjalani kehidupan itu. Ditambah lagi kondisi perekonomian keluarga mereka yang sangat terbatas. Bahkan ayah Hongyan tidak mampu untuk membelikan sepasang kaki bagi Hongyan kecil. Akhirnya ayahnya membuatkan kaki dari bola basket bekas. Ya, hanya sebuah bola basket bekas. Namun, keterbatasan bukan menjadi alasan bagi Hongyan untuk tidak melanjutkan hidupnya dan mengejar mimpinya menjadi seorang atlet renang. Bayangkan anak-anak, dia tidak punya kaki, kakinya itu roda, kakinya itu bola. Tapi dia punya mimpi yang besar, yaitu menjadi atlet renang. Wow, kalau kalian bagaimana? Apakah kalian memiliki semangat seperti Hongyan? Atau kalian, gak mungkin aku memiliki impian sebesar itu? Ibu lanjutkan ya.
Kiang Hongyan tidak pernah mendengarkan cibiran atau cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Ia tetap tegar, terus berusaha dan berdoa. Meskipun orang-orang di sekitarnya berkata, itu sesuatu yang tidak mungkin Hongyan. Itu sesuatu yang impossible Hongyan. Nah, anak-anak yang terkasih, waktu terus berlalu, waktu terus berjalan. Kiang Hongyan menjelma menjadi atlet renang yang sangat handal. Ia rutin mendapat medali-medali dalam setiap perlombaan, walaupun bukan medali emas. Setiap kali ia mengikuti perlombaan para Olimpiade, yaitu perlombaan untuk anak-anak yang penyandang cacat, dia selalu bersemangat. Nah, itu anak-anak, dia selalu bersemangat. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini itu tentang pengutusan Tuhan kepada ke-12 muridnya. Pada bacaan-bacaan sebelumnya, itu dikatakan bahwa Yesus ditolak di Nazaret. Bayangkan seorang Yesus saja loh ditolak di Nazaret. Apalagi muridnya, apalagi kita, apalagi kalian. Nah, penolakan dan cibiran tidak menyurutkan para murid untuk menjadi utusan, untuk membawa kabar baik, untuk membawa kabar sukacita. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari bacaan kita. Yang pertama, syarat apakah yang diberikan kepada para murid yang akan diutus mengajarkan Injil itu? Dan mengapa Yesus itu memberikan syarat-syarat itu? Nah, kalian bisa baca pada ayat 6b sampai ayat 10. Ternyata Tuhan memberikan syarat kepada mereka. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan para murid ketika mereka mengalami penolakan, ketika kehadiran mereka ditolak? Kalian bisa baca di ayat yang ke-11. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus marah-marah? Apakah mereka harus bersungut-sungut? Mereka harus nangis? Apakah mereka harus lari? Tidak kan? Nah, yang ketiga, mengapa para murid tetap bersemangat melakukan tugas itu? Walaupun kemungkinan besar mereka ditolak. Pasti ada sakit hati. Ya kan? Itu sesuatu yang manusiawi anak-anak. Ketika kalian atau kehadiran kalian di lingkungan kalian ditolak, ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa sakit hati. Itu sesuatu yang manusiawi. Nah, anak-anak yang terkasih, pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid adalah suatu pesan agar para murid jangan membawa bekal dalam misi perjalanan mereka. Pesan Tuhan Yesus tersebut merupakan pengajaran penting, yaitu supaya para murid hanya mengandalkan kasih karunia Allah, bukan kepada fasilitas-fasilitas yang ada. Kita kadangkala mencari atau mengandalkan fasilitas-fasilitas itu menggeser faktor yang paling utama, yaitu kasih karunia Allah. Fasilitas pendukung seperti finansial yang mencukupi, perangkat-perangkat yang hebat dan handal
mungkin muktahir, dana yang besar, kita doakan supaya itu dikuduskan oleh Tuhan dan menjadi rangkaian yang indah ketika kita atau anak-anak mewartakan Injil sukacita itu. Jangan malah kita hanya mengandalkan fasilitas-fasilitas ini tanpa menyertakan penyertaan Tuhan, tanpa menyertakan kasih karunia Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ya. Saat kita bermegah dalam kekuatan kita, maka sesungguhnya anak-anak, kita itu mengingkari kekuatan yang paling dahsyat, paling besar, yaitu kasih karunia itu tadi. Jangan gantikan kasih karunia dengan berbagai perangkat-perangkat yang ada. Seperti kekuatan organisasi, kekuatan dana, sumber daya manusia. Nah, itu hanya fasilitas pendukung saja. Jangan sampai menggeser ketergantungan kita kepada kasih karunia Allah. Nah, anakku yang terkasih, kita bersedia bergantung hanya kepada Allah. Lakukan bagian kalian secara baik dan benar. Percayalah, bagian Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan. Yakinlah, bagian Tuhan dilakukan Tuhan dengan sempurna. Asalkan bagian kita, bagian kalian lakukan dengan baik dan benar. Nah, anakku yang terkasih, pada saat murid-murid itu mengalami penolakan dan rintangan, disitulah justru kita atau para murid membutuhkan kuasa dan otoritas Allah. Mengapa demikian? Iya dong, ketika kalian secara manusia ditolak di lingkunganmu, ditolak di tempat yang baru, apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kita hanya bersandar pada otoritas dan kuasa Allah. Nah, jadi beranikah anak-anak seperti Hongyan dan seperti para murid hanya mengandalkan kasih karunia dan kuasa Allah ketika kalian mewartakan kabar sukacita. Dan tunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang kalian alami bukan menjadi rintangan kalian untuk terus berjuang menjadi seorang pemenang. Selamat menjadi pemenang ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari anak-anak, kita mengambil saat teduh. Terpujilah Tuhan Yesus atas kasih karunia yang begitu besar, dahsyat, dan ajaib yang ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak pemenang ketika kami menghadapi kesulitan, sehingga kami tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan kasih karunia, kuasa, dan otoritas ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita naikkan pujian Karena Salib-Mu.
sucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Sekarang, mari kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan dasar Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita serahkan persembahan kita ke dalam doa, dan juga kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Kami di sini juga berdoa untuk kesehatan kami semua, terlebih di masa pandemi saat ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kiranya juga Engkau memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kami yakin dan percaya Engkau menjamah mereka dan kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberikan kesehatan dan terlebih untuk memberkati pekerjaan. Dan kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati gereja kami agar tetap menyebarkan kasih di saat pandemi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mengucap syukur atas berkat-Mu ya Tuhan, yang pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan Engkau masih melindungi kami dari pandemi COVID-19. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang sedang melakukan pembelajaran secara online. Kiranya Engkau selalu memberikan kepandaian dan Engkau selalu memberi roh ketaatan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang melaksanakan ujian sekolah. Kiranya Engkau selalu berkati dan Engkau selalu membimbing agar mendapat nilai yang bagus. Kiranya kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami hingga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
Mari kita terus bersemangat dan tekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan selalu membimbing kita, menyertai kita, dan memampukan kita dalam kita melakukan kehendak-Nya. Untuk itu teman-teman, mari kita pujikan KPK 91 ayatnya yang pertama, Praboteng Prang Rohani. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah sudah usai. Mari kita terima berkat Tuhan. Anak-anak siap ya? Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Stay safe and stay healthy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.